Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kiranya kita semua akan sama pemikirannya, menyampaikan kehendak, keinginan adanya satu kejujuran kebenaran di dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, saya menyampaikan kepada Presiden Prabowo, pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahwa rakyat sekarang sudah pada pinter, Bapak. Tidak bisa lagi seperti zaman Belanda dibunuh-bunuh, tidak ada lagi itu. Nah, apa yang disampaikan oleh para purnawirawan 8 poin itu merupakan hasil analisa yang sedemikian panjang dan sembilan lama tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat mengkhawatirkan. Tidak ada keinginan dari senior-senior itu untuk jadi presiden, tidak ada itu. Hanya mengkhawatirkan ke depan seperti apa republik ini, apa yang mau kita timbang terimakan kepada generasi selanjutnya. Oleh karenanya, kepada Bapak Presiden, Bapak Ibu anggota DPR RI, sebagai wakil rakyat, Bapak Ibu jangan lupa dulu waktu Ibu mau duduk minta-minta kepada rakyat. Pemerintah itu petugas rakyat, yang punya kuasa itu rakyat. Jangan dibalik-balik. Dulu kita pernah dengar anggota DPR, ada rakyat menghadap ke DPR harus menyebut paduka yang mulia atau yang mulia. Ya, ini bukan hoax, ini benar. Loh, itu petugas rakyat, rakyat harus menyampaikan yang mulia. Ini kebalik-balik dunia ini. Tapi tidak perlu kita marah, tapi kita perlu kasihani karena tidak tahu cara hidup berbangsa dan bernegara. Ya, selanjutnya yang kedua, apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak Roy, Ibu Tifa, dan Pak Resmond dan lain-lain begitu. Sebelah saya ini Pak Kiai gitu, Ibu Kurnia. Sebenarnya itu hanya menanyakan, betul nggak Pak Jokowi sampean itu punya ijazah atau tidak? Itu aja kok. Nah kalau memang ada, tunjukkan, kan gitu. Obama presiden Amerika, negara yang katanya negara demokrasi, Obama dituduh bukan orang Amerika. Tunjukkan sama Obama, ini loh akte kelahiran saya Hawaii. Bisa. Nah kenapa kita tidak bisa? Jadi yang membuat kegaduhan di negeri ini bukan rakyat, tetapi Bapak Joko Widodo. Jangan dibalik-balik. Ini yang sekarang ini dibalik-balik, bahwa kita ini yang dianggap membuat kegaduhan. Tidak, kita tidak membuat kegaduhan. Kita ingin hanya kejujuran dan kebenaran. Terus pemerintah kita ini jangan malu, gitu ya. Oh ada pemerintahan 2014 sampai 2024 begitu ya. Presidennya ijazahnya palsu. Gak usah malu, kalau memang palsu ya palsu. Masukkan di dalam sejarah. Tuh kita kumpul begini sak dunia tahu kok itu kok. Nggak apa-apa. Pernah terjadi Presiden Republik Indonesia 2 kali tidak punya ijazah dan hanya pendidikan tingkat SMP misalkan. Nggak apa-apa. Jadi nanti ke depan dengan kejelekan dan keberhasilan kita, mari kita maju untuk maju begitu. Demikian juga wakil presiden SMA cuman tak jelas katanya gitu ya. Ini Kutifa yang tak tahu ini. Hanya ijazahnya SMP. Pantas enggak? Saya ini. Ini tentara, pangkat saya dulu jenderal. Sekolah pun tubi-tubi. Aduh, ini sebelah saya dokter ini. Dipimpin anak SMP yang benar aja dong. Aduh, yang benar Bapak Ibu. Ini kewajaran yang logik. Kita yang harus memimpin mereka, bukan mereka yang memimpin kita. Kebalik-balik ini dunia ini. Tolong yang ada di sana gitu, tolong selami gitu. Kalau malam tidur ya, jangan tidur dulu, merenung gitu. Benar nggak saya membela ini gitu? Kok kita yang disalahkan? Nah terakhir
kepada kita semuanya, mari kita selamatkan negeri ini. Tidak ada orang lain, Bapak Ibu, tidak ada negara lain, bangsa lain menyelamatkan negeri ini kecuali bangsa Indonesia. Setuju? Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan, yang terjadi pada kami, ya, terjadi pada kami bertiga ditambah dengan Bapak Rizal Fadilah, kemudian sesama ibu juga, Ibu Kurnia Tri Rayani, yang kami sudah alami, ya. Kami perlu sampaikan bahwa kriminalisasi tersebut berlangsung betul-betul di luar kemanusiaan. Jadi Ibu Kurnia Tri Rayani terutama, beliau dalam keadaan sakit berat, tetapi masih dipaksa bahkan sampai tengah malam untuk dilakukan pemeriksaan. Padahal itu masih dalam kerangka klarifikasi. Demikian juga dengan saya dan teman-teman semuanya. Dan itu sungguh sangat berbeda, terjadi diskriminasi di mana kami diperiksa belasan jam, tetapi seorang terlapor sesama warga negara Indonesia yang dilaporkan di Barreskrim hanya diperiksa selama 50 menit, bahkan 1 jam kurang. Itu betul-betul melanggar hak asasi manusia. Karena kami dengan saudara Joko Widodo itu sama sebagai sesama warga negara, tetapi jelas kami mendapatkan diskriminasi hukum. Itu dari catatan saya menambahkan dari sahabat saya, Dr. Rismond, bahwa betul-betul terjadi sebuah perendahan hukum. Hukum tidak ada lagi di negara ini. Dan sekarang tambah lagi, ketika kemudian ternyata publik, ketika terjadi konferensi pers Barreskrim, alih-alih kami mendapatkan kejelasan tentang ijazah asli ataupun tidak asli dari saudara Joko Widodo, malah kami dipertontonkan dengan sebuah pertunjukan yang bahkan sebuah anti klimaks. Tetapi ironisnya, Barreskrim menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu perlu dihentikan penyelidikannya. Artinya apa? Artinya kami yang akan disasar. Kalau Barreskrim mengatakan bahwa ijazah itu identik, itu bahasa yang sebetulnya salah, ya. Tetapi kemudian Barreskrim secara sepihak itu menyatakan penghentian penyelidikan terhadap ijazah tersebut, maka artinya kami akan dikenakan oleh pasal-pasal yang sangat-sangat berat. Padahal kami ini melakukan pekerjaan kami, hak kami, kewajiban kami sebagai warga negara untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah lebih dari 10 tahun dipertanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah benar-benar saudara Joko Widodo itu memiliki ijazah yang palsu ataupun yang asli? Maka kami secara naluri kami sebagai peneliti, kami mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk mencari jawabannya. Bukan untuk menyalahkan, tetapi yang kami lakukan adalah mencari kebenaran. Sekarang yang terjadi adalah pejabat publik sekarang melakukan upaya-upaya melakukan pengalihan terhadap isu ini. Bahkan kami dituduh secara senang-menang, secara sangat kejam. Kami ini terlibat dalam proyek besar dengan uang besar. Saya ibu rumah tangga biasa. Saya membesarkan anak-anak saya dengan susah payah, dengan uang halal, bukan dengan cari-cari proyek, dengan cari-cari dana besar. Sama sekali tidak. Tetapi bahkan kami orang-orang biasa ini yang tidak memiliki jabatan apa-apa, kecuali hati nurani kami yang memanggil kami untuk melakukan penelitian, melakukan observasi demi untuk seluruh rakyat, demi untuk anak-anak kami, demi untuk masa depan bangsa ini, agar kami tidak terus-menerus dicekam dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Dan terlebih dari itu, apabila sebuah kebohongan dilestarikan, maka yang nanti akan celaka adalah anak-anak kami, cucu-cucu kami, cucu-cucu kita semuanya. Karena mereka nanti akan melakukan legitimasi
tidak kami inginkan. Oleh karena itu maka dengan segala keterbatasan kami melakukan perjuangan ini. Dan secara spesifik saya sampaikan kepada wakil rakyat, anggota DPR, Ibu Irma Suryani Caniagung. Ibu Irma, tega-teganya Anda menuduh kami, tega-teganya Anda mencaci maki kami sebagai pengacau, sebagai penghinaan bangsa. Tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan, mencaci maki saya sesama ibu yang hanya ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau, kami bukan pengkhianat bangsa. Kami hanya ibu biasa, perempuan biasa yang ingin menjaga masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami ingin menjaga bangsa ini dengan segala keterbatasan kami. Yang mengacau, yang berkhianat itu adalah yang mampu untuk membohongi kami semua seraya, seluruh rakyat. Yang menjadi pengacau, yang menjadi pengkhianat bangsa, itu adalah orang yang mampu menggunakan dokumen yang tidak legal demi untuk meraih jabatan. Dan kami sangat khawatir kalau ini tidak segera diungkap, maka ini akan menjadi sebuah legitimasi, sebuah pembenaran. Dan itu yang menjadi perjuangan kami. Dan kami punya hak hukum untuk melakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo bukanlah hak hukum, tetapi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kami hanya sederhana saja, seperti yang terjadi pada Pak Bambang Tri dan Gus Nur Sugi. Ingin bertanya tentang kejelasan ijazah. Sederhana saja, Pak. Tunjukkan ijazah itu kalau Anda satria. Tunjukkan saja ijazah Anda, tunjukkan, selesai semuanya. Tunjukkan saja ijazah Anda, selesai semuanya. Kenapa harus mengorbankan uang pajak yang kami bayar dengan darah dan keringat kami untuk menyelenggarakan semua ini? Kenapa Anda tega, Pak, membuat 280 juta rakyat Indonesia dan seluruh anak cucu kami terus-menerus bertanya? Anda sudah mendapatkan semuanya. Anda sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan semuanya. Bahkan Anda pensiun sampai meninggal juga kami bayar dengan pajak kami, dengan darah dan keringat kami. Kenapa Anda masih tega? Kenapa Anda masih tega untuk menyandera kasus ini? Kenapa Anda masih tega? Kalau memang Anda punya ijazah asli, Pak Saudara Joko Widodo, tunjukkan kepada kami, selesai masalah ini. Selesai masalah ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.